Shalom, devosi Keluaran pasal 11. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan pada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak pada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam. Aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Demikian firman Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Mesir karena tulah belum selesai. Masih ada satu tulah lagi yang akan mereka hadapi dan yang akan membuat mereka akhirnya mengusir Musa dan orang Israel dari tanah Mesir. Akan tetapi sebelum tulah terakhir itu dijatuhkan, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati dengan memberikan emas dan perak kepada mereka yang memintanya. Di dalam ayat 2 dan yang ketiga dijelaskan demikian. Tulah yang terakhir ini akan memberikan penderitaan yang lebih dibanding dengan tulah-tulah sebelumnya. Tulah tersebut juga akan membuat ratap tangis yang hebat di tanah Mesir. Karena seluruh anak sulung yang ada di tanah Mesir, termasuk juga anak sulung Firaun akan mati. Bahkan anak sulung hewan ternak mereka juga akan bernasib sama, yakni mati. Meski telah diberitahukan oleh Musa tentang apa yang terjadi, Firaun tetap tidak mendengarkan Musa. Selama ini orang Mesir menganggap Firaun dan putra mahkotanya adalah Allah. Ya, dengan kematian putra mahkota atau anak sulung dari Firaun akan memperhatikan bahwa kemenangan dan kekuasaan mutlak hanya ada pada Tuhan Allah Israel yang selama ini mereka abaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak jarang kita merasa hidup terus-menerus diliputi persoalan demi persoalan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka menjadi budak di Mesir. Tuhan tidak langsung membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Demikian juga Tuhan tidak langsung membawa kita keluar dari persoalan yang sedang kita alami, melainkan seringkali Tuhan membuat kita menunggu. Namun sebagaimana janji Tuhan yang akan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir, janji itu juga berlaku bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Umat yang bersedia untuk setia dan taat kepadanya, maka Tuhan juga yang akan membawa kita keluar
dari setiap tantangan dan persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan mendatangkan sesuatu yang baik bagi setiap orang-orang yang dekat dengannya, hidup sesuai dengan apa yang diperintahkannya, maka yang baik yang Tuhan janjikan itu akan dinyatakan tepat pada waktunya. Bertahan dalam penderitaan tidak membuat kualitas iman kita menjadi lemah, namun sebaliknya membuat kualitas iman kita semakin bernilai tinggi. Penderitaan tidak selama-lamanya menyertai kehidupan umat yang dimiliki oleh Tuhan. Dengan caranya dan pada waktunya, Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan tantangan yang menghimpit hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap pergumulan yang pada akhirnya Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan akan menggantikan penderitaan yang dialami umatnya yang setia dan taat dengan sukacita yang dari Tuhan. Mari kita senantiasa meminta kepada Tuhan. Terlebih kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia yang memberkati kita dengan keselamatan. Itu berkat yang membuat kita tetap semangat menjalani kehidupan, termasuk juga ketika kita dalam persoalan dan tantangan dalam hidup. Andalkanlah Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan setiap tantangan, persoalan, bahkan penderitaan. Kita berdoa supaya Tuhan yang menguatkan, khususnya pada saat kita menghadapi semuanya itu, sehingga kita tetap teguh dan kuat, diberikan keberanian untuk menghadapinya, dan bersama dengan Tuhan kita boleh mendapatkan kemenangan. Puji Tuhan. Demikian devosi firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.